Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akulah pemakan riba. Kisah hijrah Prasetyo Budi Widodo di Purwokerto, seorang pedagang brownies yang bikin hati teriris. Kisah ini ditulis oleh Saptuari Sugiharto dalam bukunya Doa Tak Tertolak. Saya adalah penebar riba. Saya bujuk orang-orang yang punya usaha untuk berhutang dengan bunga sekian persen di bank BUMN tempat saya bekerja. Saya tipu mereka dengan berkata bahwa bunga per tahun hanya sekian persen, tetapi saya arahkan mereka untuk mengambil hutang lebih dari setahun, sehingga mendapatkan bunga menjadi lebih besar. Target saya terlampaui. Saya menjadi prajurit terbaik dan saya menjadi ujung tombak perusahaan yang lihai dalam memasarkan kredit. Ya, saya adalah salah satu dari sekian banyak prajurit di bank BUMN dengan aset terbesar. Sayalah salah satu dari sekian banyak pasukan penebar riba yang setiap mendekati akhir bulan selalu berwajah tegang. Pulang hampir tengah malam. Senggol bacok istilahnya, demi menagih bunga untuk perusahaan. Wahai para nasabah, bayarlah bunga kalian. Bila tidak, agunan kalian saya lelang. Jika kalian tidak terima, panggillah LSM. Gugatlah perusahaan saya, maka perusahaan saya akan mengirimkan perwakilannya untuk datang ke pengadilan untuk menghadapi gugatan kalian. Congkak dan sombong. Bagaimana saya tidak sombong? Bekerja di bank BUMN adalah cita-cita saya. Lihatlah, baju saya rapi dengan merek terkenal. Saya berdasi. Saya naik mobil. Siapa yang tidak suka dengan kondisi mewah seperti itu? Itulah saya. Sebelum saya ditampar oleh Allah. 7 tahun saya bekerja di bank BUMN. 3 tahun sebelumnya, saya bekerja di bank-bank swasta lainnya. Sampai pada saat Allah menampar saya. Tamparan pertama adalah ketika kekayaan saya dihilangkan oleh Allah. Dengan cara saya harus menanggung hutang salah satu pihak keluarga yang terancam di penjara bila tidak terselesaikan saat itu juga. Lihatlah, tidak lebih dari 4 jam. Semua kendaraan saya, perhiasan istri, raib, saya jual untuk menyelesaikan hutang piutang tersebut. Jadilah saya saat itu seorang bankers yang hanya punya motor inventaris kantor. Belum genap 1 bulan berlalu, tamparan kedua terjadi. Anak saya harus menginap di rumah sakit lebih dari 2 minggu. 2 minggu berlalu. Setelah anak saya keluar dari rumah sakit, ternyata Allah belum mengizinkan anak saya sehat. Anak saya harus dirawat inap kembali di rumah sakit. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Tamparan ketiga datang tanpa diduga. Penyakit didatangkan oleh Allah kepada istri saya yang harus menjalani perawatan di rumah sakit selama seminggu. Apa ini ya Allah? Tiba-tiba seperti semua masalah menimpa saya. Bukan hanya saya, tetapi kepada istri dan anak pula. Saya berpikir, apa yang salah? Apa yang telah saya lakukan? Saya sholat 5 waktu, saya puasa Senin Kamis, saya tahajud, saya duha, saya sedekah.
Apa yang salah ya Allah? Di setiap sholat saya selalu meneteskan air mata, menanyakan kepada Allah apa yang menimpa saya dan keluarga. Sampai pada suatu waktu, saya mulai menyadari, saya mulai mengkaji, saya mulai belajar dan terus belajar bahwa apa yang saya lakukan untuk menafkahi keluarga selama ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan saya adalah pekerjaan yang dilaknat Allah, dan itu ada di dalam Al-Quran. Kemana saja saya selama ini, saya takut. Saya ngeri dengan azab dunia akhirat yang akan saya terima. Saya tidak tahu kapan saya mati. Saya harus resign. Itu yang pertama kali terlintas dalam otak saya. Ketika tersadar bahwa apa yang saya hasilkan, apa yang saya kerjakan adalah sebuah kesalahan. Saya harus bertobat. Saya harus keluar dari pekerjaan ini. Lalu bagaimana jika saya keluar? Keluarga saya makan apa? Hutang KPR dan soft loan, saya harus bayar pakai apa? Pikiran-pikiran tersebut sangat menghantui saya. Hingga dalam sebuah kajian, saya mendengar Ustadz mengatakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh salah seorang sahabat yang artinya, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad, jilid kelima, nomor hadis 363. Dari situ, tekad saya semakin membara untuk segera keluar dari bank tempat saya bekerja. Saya yakin Allah menjamin rezeki saya, istri, dan anak-anak. Lalu bagaimana dengan hutang-hutang? Tidak ada jalan lain. Saya harus menjual satu-satunya aset yang tersisa, yaitu rumah yang saya tinggali. Yang terfikirkan oleh saya adalah segera memasang iklan di salah satu jasa iklan online, dengan harapan segera laku terjual, hutang lunas, dan saya keluar tanpa beban. 1 bulan berlalu setelah saya memasang iklan rumah dijual, tanpa ada yang menawar, tanpa ada yang melihat. Pikiran dan hati semakin galau. Keinginan resign sangat kuat, namun terkendala oleh hutang-hutang yang harus dilunasi. Saya tetap bekerja dengan seperempat hati. Godaan demi godaan muncul. Bulan Maret 2016, saya diberangkatkan ke Bali karena mendapat penghargaan menurunkan NPL di tahun 2015. Waktu berjalan dengan cepat. Berkah silaturahmi saya dapatkan. Ketika berkunjung ke tempat kawan lama, dia menyampaikan bahwa saya harus beribadah dan berdoa lebih keras dibandingkan dengan kerasnya saya beribadah saat mengharapkan diterima di bank tempat saya bekerja. Semenjak hari itu, setiap hari saya bangun antara pukul 2.30 sampai dengan pukul 3 pagi. Saya langsung mandi, kemudian saya lakukan sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, dan saya tutup dengan berzikir panjang sampai dengan masuk waktu subuh. Sebelum subuh, saya sudah berjalan ke masjid untuk azan dan berjamaah. Sepulang dari masjid, saya baca Al-Quran dan artinya, minimal 10 ayat. Begitu pula dengan sholat wajib yang lainnya.
Tidak ada kata tidak berjamaah di masjid. Sunnah saya tegakkan. Bahkan saya pernah berdebat sengit dengan pimpinan karena jenggot yang saya pelihara dan meninggalkan rapat saat azan berkumandang. Semua hal baik saya amalkan hanya karena ingin Allah mendengar doa saya. Hanya karena ingin Allah memberikan terus hidayah dan rahmat-Nya kepada saya. Kurang lebih 3 bulan saya melakukan semua itu tanpa putus. Saya berdoa, memohon agar Allah memberikan saya kemudahan, memberikan saya jalan keluar dari apa yang sedang saya hadapi. Bulan Agustus 2016, doa saya dijawab oleh Allah. Dikirimkanlah orang yang sangat luar biasa dari Jakarta. Beliau melihat iklan dan menghubungi saya. Tanpa meninjau langsung lokasi, hanya berdasarkan foto di iklan saja. Dia menyatakan berminat dan mau membeli rumah saya. Awalnya, saya tidak percaya. Namun ketika Allah telah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tanggal 23 Agustus 2016, dia datang ke rumah untuk melunasi semua pembayaran atas rumah saya. Tanpa menawar. Harga yang saya pasang di iklan, Masya Allah. Alhamdulillah, hari itu juga proses pelunasan KPR dan semua hutang saya lakukan. Hutang saya lunas. Rumah dan sertifikat sekarang menjadi milik pembeli. Dan saya menerima sisa uang penjualan rumah. Doa saya dijawab Allah. Bukan hanya sampai di sini. Allah kembali menggerakkan hati pembeli itu. Dia mempersilahkan saya dan keluarga untuk menempati rumah tersebut sampai dengan saya mendapatkan rumah pengganti. Masya Allah, saya sujud syukur. Saya menangis menyaksikan betapa skenario Allah sangat indah. Betapa doa yang saya panjatkan tanpa putus mendapatkan jawaban lebih dari Allah. Siapa yang bisa membuat semua ini terjadi? Membeli rumah hanya dengan melihat iklan dan foto, tanpa menawar. Kemudian mempersilahkan ditinggali sampai saya dapat pengganti rumah. Maka apa masih berani saya menantang perang Allah dan Rasul-Nya yang sudah begitu sayang kepada saya? Alhamdulillah, 1 Oktober 2016 merupakan prestasi terbaik saya di bank tersebut, yaitu resign. Maha suci Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang telah banyak mengabulkan semua doa-doa saya. Sampai dengan hari ini, saya tidak berhenti menjalani aktivitas ibadah saya. Tetap bangun di sepertiga malam, bablas sampai dengan saya mencari rizki halal di pagi hari. Berbuat baik sebanyak mungkin, menghitung dosa saya di malam hari. Kemudian selalu berdoa, karena masih sangat-sangat banyak doa yang ingin saya sampaikan kepada Allah. Saat ini, saya tinggal di rumah tanpa riba, terbebas dari segala jenis hutang, dan hidup sebagai seorang pedagang brownies. Ya, pekerjaan saya saat ini adalah pedagang brownies. Saya buat sendiri bersama istri dan saya pasarkan sendiri. Lebih tenang, lebih halal, semata-mata hanya mengharapkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekat dan berdoalah, Allah Maha mengabulkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.